Jadi, melatih zikir melalui pernafasan itu sangat besar sekali keutamaan dan manfaatnya. Saliring samirono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, sebelum kita tahu bagaimana berzikir, entah apapun itu bentuk zikirnya, alangkah baiknya jika kita itu juga paham dahulu mengenai fungsi dari zikir itu. Lantas, apakah fungsi zikir termasuk juga dengan fungsi dari zikir nafas? Fungsi dari zikir termasuk zikir nafas itu adalah wusul ilallah atau jalan menuju tersambungnya perasaan yang merasa hadir, merasa tersambung kepada Allah. Makanya zikir itu menjadi salah satu rukun atau menjadi tiangnya dalam bertorikoh, dalam berjalan menuju Allah. Sehingga dengan berzikir, seseorang itu akan mencapai beberapa faidah atau keutamaan. Jadi, melatih zikir melalui pernafasan itu sangat besar sekali keutamaan dan manfaatnya. Yang diantaranya yang pertama itu akan menjadi lebih mempercepat proses pembersihan hati dari sifat-sifat yang kotor yang ada di dalam hati. Sebagaimana hal tersebut sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Jadi, dengan melalui zikir nafas itu, proses pembersihan hati akan lebih cepat dicapai dibandingkan dengan zikir lafaz saja yang itu hanya diucapkan di mulut tanpa dengan menggunakan irama melalui keluar masuknya nafas. Nah, selain lebih cepat sebagai pembersih hati, dengan zikir nafas seseorang itu juga bisa lebih cepat wusul kepada Allah, mencapai tersambung dengan zatullah, sifatullah akan lebih cepat. Lebih cepat tersambung kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu bisa mengantarkan kesadaran batin menuju tauhid. Jadi, dengan zikir itu bisa mengantarkan batiniah kita menjadi sadar tauhid, sadar akan keesaan Allah. Yang ketiga, itu akan membuahkan ma'rifat atau mengetahui ilmu-ilmunya Allah, memahami ilmu-ilmu dan rahasia dari setiap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, itu bisa menenangkan dan menyeimbangkan hati, juga pikiran atau akal, sehingga bisa mencapai ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang kelimanya, dengan zikir nafas itu orang bisa memanjangkan nafas dan menyehatkan tubuhnya. Jadi, dia akan bisa bernafas lebih panjang dan insya Allah tubuhnya selalu sehat, tidak mudah terserang penyakit dan berumur panjang. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya dalam melatih diri untuk berzikir nafas itu? Pada proses awalnya atau pada tahap belajar sebelum kita itu latihan zikir nafas, kita harus yang pertama sesuci dahulu. Mandi atau berwudu dahulu, atau bisa melakukan latihannya itu setelah selesai sholat dalam kondisi masih suci. Jadi untuk tahap belajar usahakan harus dalam kondisi suci atau berwudu. Yang kedua, berlatihlah dahulu itu dalam posisi duduk, seperti ketika selesai sholat. Nah, setelah itu baru mengawali belajar zikir nafasnya itu nanti sambil berdiri dan sambil berbaring. Karena apa? Tujuan dari zikir nafas itu sendiri adalah supaya kita itu tetap mengisi zikir, tetap berzikir dalam setiap hembusan nafas kita.
dalam 3 kondisi tadi, yaitu duduk, berdiri, dan berbaring. Karena memang manusia itu selama dalam hidupnya ya berada dalam 3 kondisi tersebut. Tidak ada yang lain. Kalau nggak duduk ya berdiri atau berbaring. Dan perintah Allah, kita itu harus selalu mengisinya dengan zikir dalam 3 kondisi tadi. Lalu yang ketiga yaitu setelah duduk, aturlah keluar masuknya nafas, fokus, amati dan rasakan keluar masuknya nafas dari hidung tadi. Setelah merasa tenang dan fokus, baru tahap berikutnya yang keempat, pada saat menarik nafas dari hidung, ucapkan Ismu Zatullah atau ucapkanlah nama zatnya Allah yaitu Hu, yang aslinya adalah dari kata huwa, tetapi itu diwakafkan atau dihentikan alias disingkat menjadi hu. Ucapkan hu tadi itu di dalam hati saja pada saat menarik nafas dan rasakan. Nah, setelah ditarik sambil mengucap hu tadi, jangan langsung dikeluarkan nafasnya, tapi tahanlah sebentar, jadi harus ada jedanya. Tujuannya apa? Biarkan daya hu ini mengalir ke dalam jantung panjenengan supaya nanti mengalir ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, di saat menahan nafas tadi akan ada sensasi yang dirasakan, yaitu sekujur tubuh itu akan merasakan ada getaran, seperti orang kesetrum tapi ringan dan sangat lembut. Nah, jika 1 kali tarikan nafas belum merasakan ini, nanti kedua, ketiga, dan seterusnya pasti panjenengan akan merasakannya. Lalu setelah nahan nafas atau ada jeda sebentar tadi, baru yang kelima, keluarkanlah nafas melalui hidung dan amati. Rasakan keluar nafasnya tersebut sambil dibarengi mengucapkan Ismu Zatullah, yaitu mengucapkan Allah. Mengucapnya di dalam hati saja, tapi harus tetap sambil fokus mengamati dan merasakan keluarnya nafas dari hidung tadi. Lalu yang keenam, ulangi dan ulangi langkah-langkah tadi semampu panjenengan. Selama merasa masih nyaman, teruskan saja. Tetapi ketika timbul ingin menyudahi, timbul dari dalam hati ingin menyudahi, bisa dihentikan. Nah, saat berlatih tadi itu bisa sambil memejamkan mata supaya membantu untuk lebih mudah fokus. Tidak terganggu dengan pandangan mata panjenengan. Tetapi setelah selesai berlatih sambil duduk, nanti panjenengan juga harus melatihnya itu zikir nafas sambil berdiri, sambil berjalan, misalnya sambil bekerja, sambil berbaring, sambil rebahan atau tiduran juga. Tujuannya untuk supaya terbiasa. Nah, lalu yang ketujuh, panjenengan harus meniatkan zikirnya tadi itu untuk membersihkan hati, untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah supaya wusul, supaya sambung kepada Allah. Jangan niat yang aneh-aneh. Ingat, jangan ingat yang aneh-aneh. Niat untuk penarawangan lah, untuk melihat alam gaib dan lain-lain, itu jangan sampai. Itu yang justru hanya akan menyesatkan diri sendiri saja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, carilah guru atau mursyid yang sanad keilmuannya itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dengan melalui jalur-jalur thariqah yang muktabaroh, supaya apa? Mendapat bimbingan, mendapatkan ilmu zikir yang benar dan tidak melenceng. Nah, sedulur, itulah tadi tentang cara melatih zikir nafas. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan, monggo silahkan tulis komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.